Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Ya, bersama channel Wawan Lawyer. Nah, ini saya habis subuh ini melakukan perekaman gitu ya. Ini kita melanjutkan pembicaraan mengenai potensi masalah hukum BMT. Jadi ada di sebelum ini ada di seri hukum koperasi. Jadi ada di file yang serinya yang judulnya adalah seri hukum koperasi 1 yang terkait dengan KSPPS kenapa bisa bermasalah gitu ya. Monggo nanti di scroll di atas. Masih ada filenya. Monggo dicari linknya ya. Ini kita akan bicarakan lanjutan. Kalau kemarin kita banyak bicara terkait dengan mengapa sih gitu. Ada beberapa mengapa sih BMT itu rentan bermasalah gitu ya, atau KSPPS itu rentan bermasalah, atau usaha simpan pinjam koperasi berbasis syariah itu rentan bermasalah, sehingga perlu kehati-hatian di dalam mengelolanya. Kalau sekarang bersama dengan hostnya channel ini, saya Wawan gitu ya, kita akan bicara tentang aspek-aspek transaksi yang biasa kita temukan masalah di koperasi-koperasi yang berpola BMT. Yang kalau di versinya Kementerian Koperasi ya KSPPS atau SPPS Koperasi gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang akad. Kenapa akad ini menjadi masalah gitu ya? Atau sering menimbulkan atau kemudian menjadi awal dari sebuah masalah. Faktornya banyak. Gitu ya. Karena memang faktor kegagalan bisnis bisa jadi. Atau kemudian faktornya memang faktor X seperti memang ada niat jahat bisa jadi. Atau faktornya adalah faktor kedaruratan bisa jadi. Tetapi kedaruratan yang tentunya itu kedaruratan yang tidak darurat, atau maksudnya kedaruratan yang ada manipulasi di situ, itu bisa jadi. Kalau kedaruratan yang berupa force majeure yang murni, nah itu persoalannya lain gitu ya. Jadi bukan kita menegasikan persoalan-persoalan kedaruratan, tidak, tapi kedaruratan itu harus dibuktikan dulu gitu. Saya hanya mengatakan begitu. Jadi kedaruratan tetapi harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan kedaruratan itu, maka tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kedaulatan murni gitu. Kemungkinan kedaulatan yang dimanipulasi juga bisa gitu kan. Nah, ada beragam faktor ya yang namanya kasus. Kasus itu disebut kasus karena kasuistik kan gitu, karena sifatnya kasuistik. Itu bahasa prokomnya itu kayak gitu ya. Kasus disebut kasus karena kasuistik. Kan gitu. Bisa jadi masalahnya sama, atau kalau teman-teman saya kadang bilang, oh, masalah BMT gitu-gitu doang itu. Masalah oke gitu-gitu doang. Tapi apa yang menjadi seputar kasus itu yang bisa berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Gitu ya. Dan itulah yang namanya kasus. Itu disebut kasus karena kasuistik. Nah gitu. Ya. Catat itu. Kasus disebut kasus karena kasuistik. Wah, kurang opo gitu ya. Nah, persoalan akad ini, seputar pengetahuan tentang hukum akad ini, seharusnya kalau kita berada di lingkup koperasi KSPPS BMT, BMT di sini bukan BMT dalam konteks LKM menurut Undang-Undang LKM ya, tetapi BMT di sini adalah, saya ambil bahasa sosiologis yang sifatnya universal untuk menyebut koperasi yang bergerak di bidang jasa simpan pinjam dan keuangan syariah. Gitu kan, atau pembiayaan syariah, baik itu KSPPS, USPPS maupun koperasi LKM. Tapi kalau di sini saya tidak membahas koperasi LKM syariah karena itu ranahnya OJK ya. Kita di sini bahasnya koperasi yang
KSPPS atau SPPS yang dalam lingkup kewenangan Kementerian Koperasi dan juga dinas koperasi kalau di daerah, dinas yang membidangi koperasi. Nah, siapa yang mesti ngerti soal akad kalau di BMT? Pertama jelas pengurus. Pengurus harus dibekali pemahaman hukum yang cukup mengenai akad syariah. Itu yang pertama. Akad syariah ini bukannya persoalan kepatuhan dalam konteks hukum ekonomi syariah atau kepatuhan dalam konteks fikih, boten. Tapi juga seputar hukum itu juga harus ngerti gitu, karena akad itu di samping dia terikat dengan hukum ekonomi syariah, aturan-aturan hukum ekonomi syariah baik yang bersumber dari hukum fikih maupun hukum negara, yang tersimpulkan salah satunya di fatwa DSN MUI, gitu ya, fatwa DSN MUI. Itu juga harus kita sadari bahwa kita hidup di negara Indonesia yang kita punya banyak hukum terkait hukum perjanjian, gitu ya. Maka sering kita temukan kasus-kasus di pengadilan yang berkait dengan perjanjian-perjanjian, itu putusan hakim kadang kadang mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Contoh, putusan hakim terkait dengan kepahilitan institusi keuangan syariah. Coba deh cek di pengadilan niaga tuh, SIPP-nya pengadilan niaga. Yang ada kasus kepahilitan atau PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang untuk institusi keuangan syariah. Karena yang digunakan adalah undang-undang kepahilitan atau undang-undang yang terkait dengan kepahilitan dan PKPU. Dan itu bukan hal yang secara langsung mengatur tentang ekonomi syariah. Nah, gitu-gitulah gitu ya. Tapi inilah negara ini, apapun yang sekiranya kurang di mata kita, itu bukan berarti negara ini jelek. Tapi kita yang harus memikirkan bagaimana cara membangun negara ini dengan selengkap-lengkapnya dan seadil-adilnya untuk semua warga negara Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Oke, kita mulai. Nah, saya ingin bicara tentang masalah hukum karena pelanggaran aturan pembuatan akad syariah. Itulah kenapa tadi saya katakan pengurus harus ngerti. Yang kedua, pengawas harus ngerti. Pengawas manajemen, karena ini berkait dengan alur keuangan. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah, karena Anda harus bikin opini. Gitu ya. Opini syariah oke, Pak, tapi komplain secara hukum secara umum itu nggak oke gitu. Wah, repot sudah. Karena begini ya, saya juga DPS, Pak, gitu, di beberapa BMT milik teman gitu ya. Saya juga Dewan Pengawas Syariah. Saya menemukan bahwa logika-logika hukum yang terkait dengan magoriba ya, apa istilahnya itu? Maisir, goror, riba, terus doror, itu hampir-hampir sama dengan logika syariah. Logika perjanjian secara umum. Ada kejelasan rumusan pasal, ada yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ada yang terkait dengan kehalalan objek perjanjian, ada yang terkait dengan keberadaan subjek perjanjian, ada yang terkait dengan tujuan perjanjian dan lain sebagainya. Itu hampir-hampir sama lah gitu loh. Hampir-hampir sama. Ya pasti ada beberapa hal yang berbeda, tetapi kesamaan-kesamaan itu minimal kita ngerti. Ya, terutama DPS nih. Maka saya weling DPS, jangan puas kita hanya belajar tentang hukum fikih atau tentang fatwa DSN terkait dengan ekonomi syariah, tapi kita juga minimal belajar hukum. Saya ajak Anda semua untuk belajar hukum gitu ya. Kalau begini, saya juga ngomong ke diri saya sendiri.
bukan hanya ngomong ke para DPS kan gitu. Tuh. Pertama, pertanyaan saya adalah akad yang ada di BMT Anda ini Anda bikin sendiri atau dibikinkan orang lain atau copy paste edit? Itu pertanyaan pertama saya. Kenapa begitu? Karena begini loh. Yang namanya akad itu kan simpul pembicaraan dari kehendak bersama untuk melakukan sesuatu. Itu yang namanya akad, ya. Akad itu selalu akan bicara seperti itu. Ya. Nah, kalau ternyata Anda sendiri nggak ngerti BMT, apa yang kemudian Anda tuliskan di akad, jangan-jangan saya berpikir begini. Ini beberapa hal juga pernah saya temui ketika misalnya saya diskusi dengan teman-teman BMT. Karena banyak di antara mereka akad hanya ngopi paste dari BMT temannya, terus kemudian mereka tuangkan saja begitu. Jangan-jangan Anda memposisikan dokumen akad itu ya sebagai kayak buntel tempe gitu. Hanya sekedar persoalan administrasi, yang penting ada, yang penting lolos dari pemeriksaan DPS macam-macam. Enggak begitu. Akad itu simpuling rembuk. Sama kayak Anda beli bakso. Kan gitu loh. Beli bakso itu kan ada akadnya itu. Meskipun dia hanya akadnya mungkin satu hal yang tidak terkatakan gitu, tetapi dipahami secara umum menjadi sebuah akad. Kan kita kalau beli bakso, misalnya beli bakso apa yang dorongan lewat pinggir jalan itu, kita bilang, "Mas, gampangnya Mas, aku beli 1 mangkok ya," gitu kan. "Mas, sah nggak itu?" Terus si bakul baksonya bikinin bakso gitu, terus habis itu dikasih ke kita, kita bayar. "Piro Mas?" "5.000 Pak," gitu, atau 10.000 Pak, gitu. Kita kasih duitnya. Ijab kabulin yang ndi yo gitu. Tapi kan itu kita lakukan gitu. Jadi bahasa-bahasa akad itu adalah bahasa yang kita mengerti. Itulah kenapa kalau saya ngadakan pemeriksaan akad, teman-teman. Kalau saya ngadakan pemeriksaan akad, ya. Yang pertama kali saya teliti itu bukan kata-katanya, bukan penggunaan kata-katanya. Saya menghormati itu. Katakanlah misalnya ada salah tulis macam-macam, saya biasa menelitinya belakangan. Yang saya teliti pola transaksinya dulu, ini benar nggak secara syariah? Secara hukum benar nggak? Gitu. Nah, gitu. Ini DPS harus ngerti ini. Ya, oke. Kalau akadnya copy paste, pertanyaan kemudian adalah, pertama, akad BMT itu yang Anda buat dasarnya itu keridhaan masing-masing pihak atau paksaan? Nah, ini pertanyaan kedua nih. Gitu. Keridhaan atau paksaan itu maksudnya begini, udah lalu tanda tangan, terus gua kucurin duit ke lu. Kalau lu nggak tanda tangan, lu macem-macem, berarti gua nggak ngucurin. Nah, ini namanya penyalahgunaan keadaan, tong. Ya, kan? Ini namanya adalah penyalahgunaan keadaan, men. Gitu. Alias bahasa Belandanya misbruik van omstandigheden. Googling itu. Silakan di googling aja ya. Misbruik van omstandigheden itu artinya apa? Nah, gitu. Akad BMT itu dasarnya keridhaan atau paksaan. Kalau paksaan, jelas kemungkinan terjadi misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan itu. Maksud dari penyalahgunaan keadaan itu gini, mungkin bahasa Jawanya lebih ke aji mumpung gitu ya. Jadi kita memanfaatkan, sebagai BMT kita memanfaatkan keadaan nasabah yang butuh duit banget, yang dia dalam posisi lemah,
begitu, untuk kita nekan dia menurut posisi kita, untuk menuruti apa yang kita mau. Ya udahlah, gue pinjemin, udahlah lu butuh duit, nggak usah macem-macem. Gitu. Lu butuh duit, nggak usah macem-macem. Udah, lu nurut gue kasih 100 juta, lu kasih gue bagi hasil 2% per bulan. Itu misalnya. 2% per bulan. Lalu nurut ya, nurut. Dia bantah, wah ini kok caranya gitu pak. Udah lalu nurut aja. Lu kan butuh lu. Apalagi kita pada saat perjanjian itu, teken perjanjian atau pembicaraan perjanjian itu, kita kerahkan tuh seluruh anak buah gitu. Termasuk satpami untuk mengintimidasi ini, untuk mengintimidasi nasabah ini supaya tanda tangan aja, nggak usah ribut gitu. Nah itu namanya misbreak van Omstandigheden. Dan itu bisa menjadi asbab dari kebatalan perjanjian. Bukan dapat dibatalkan lagi, itu batal demi hukum itu. Apalagi misalnya kita todong pistol ke arah dia gitu ya. Udah lu berjanji atau gua tembak lu. Nah itu nggak boleh itu. Itu jelas misbreak van Omstandigheden dalam arti yang ekstrim gitu ya. Nah ini akad Anda ini keridoan atau paksaan kan gitu kan. Kadang-kadang kan gini, udahlah tanda tangan, apalagi misalnya BMT, mohon maaf, BMT yang prakteknya itu seringkali hanya memposisikan view-nya tentang akadnya, yang posisikan akad yogur podo karo buntel tempe kan gitu, sebenarnya saya sampaikan. Hanya syarat administrasi, kalau udah diselesaikan, atau kalau ada ya wis, kalau enggak ya enggak bisa kan gitu. Ya maksudnya hanya yang kayak gitulah, hanya syarat administrasi. Ya biasanya kadang-kadang kayak gitu tuh ada gitu loh. Ya kan. Tuh, hati-hati tuh BMT. Nah, jadi yang diperlukan untuk dalam akad itu adalah kesepahaman antara anggota dengan BMT dan disaksikan oleh saksi yang legitimate, kan gitu. Teman-teman, saya katakan begini. Kenapa kemudian selalu kalau di fikih ya, kalau nggak salah, akad itu harus dibicarakan dan ditandatangani dalam satu majelis, ya kan? Ada hikmahnya ternyata. Karena begini, akad yang dipaksakan atau akad yang tidak diteliti oleh masing-masing pihak itu bisa menjadi celah fraud dengan memanfaatkan posisi nasabah. Contohnya gini, mungkin marketing ngetik, atau mungkin dari adminnya ngetik. Pinjamannya misalnya atau pembiayaan yang dimohonkan nasabah ke BMT senilai 20 juta misalnya. Senilai 20 juta. Gitu. Senilai 20 juta. Nah, senilai 20 juta itu sama marketing ditambahin 01 di belakangnya. Jadinya berapa? 20 juta ditambahin 01 biji itu katanya. Nah, 200 juta. Si nasabah, piye carane duit 200 juta iki tidak dibaca atau dia nggak bantah. Ya udah dimanipulasi keadaan itu, sehingga apa? Seharusnya seharusnya BMT hanya ngeluarin dana 20 juta. Di sistemnya yang dikeluarin 200 juta. Si nasabah dia hanya merasa pinjem 20 juta, dia hanya terima 20 juta, yang 180 juta dibawa kemana? Yang jelas nggak dibawa ke surga itu. Kan gitu kan. Kemungkinan ya sudah dipakai bakso sama marketingnya itu.
Ini celah fraud teman-teman, gitu loh. Kenapa kemudian seharusnya adalah BMT antara nasabah dengan antara anggota dengan BMT itu harus satu majelis karena masing-masing harus meneliti dan memahami dan membangun kesepahaman secara enak gitu ya. Teknisnya bagaimana? Apakah satu majelis itu bisa dengan Zoom misalnya? Boleh menggunakan teknologi. Yang penting apa? Nggak ada manipulasi di situ. Saksi-saksinya juga legitimate. Kalau diutamakan sih kalau menurut saya ketemunya satu ruangan terus bisa didokumentasikan. Itu lebih bagus. Dokumentasinya sih kalau bisa ya video. Jangan foto. Agak kemeresek dikit ya. Karena ini hujan nih pagi-pagi di tempat saya. Nah itu gitu. Nah itulah ya hikmahnya itu. Hikmah berikutnya adalah kita jadi bisa ngerti gitu ya terkait dengan keridhaan atau paksaan itu. Apakah unsur kepatuhan syariahnya itu ada atau enggak kan gitu ya. Jelas kalau paksaan kan enggak gitu ya, itu doror itu. Tapi begini teman-teman, hal ini juga terkait dengan beberapa hal yang bisa diteliti oleh DPS ketika dia melakukan pemeriksaan akad. Weling saya cuma satu, jangan segan-segan menginterogasi mulai dari ketua pengurus sampai admin. Kalau kita melakukan pemeriksaan misalnya menjelang RAT, atau kita dimintain opini, atau kita dapat laporan ketidakwajaran dalam transaksi syariah. Karena saya juga sering melakukan itu. Gitu. Pertama gini, kita bikin persoalan, kita lihat ya. Pertama, akad simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau jasa keuangan itu harus diteliti nih. Asli atau palsu. Salah satunya adalah dengan melihat tanda tangan. Siapa yang bertanda tangan di situ? Atau ada tanda tangan atau tidak? Kalau nggak ada tanda tangan di situ tapi duit dikeluarin, itu bagi saya pelanggaran berat itu. Kenapa? Bukan hanya tidak patuh persoalan administrasi, tetapi tanda tangan yang tidak ada, itu berarti tidak ada pengakuan yang sifatnya tertulis. Alias apa? Itu gharar prinsip. Gitu. Misalnya ketua pengurusnya lupa nggak tanda tangan tuh. Atau yang dari pihak BMT, yang dari mungkin biasanya dari pihak satu ya. Pihak satu lupa nggak tanda tangan. Ya bukan hanya persoalan lupa atau ingat, itu gharar prinsip. Gitu loh. Gharar yang sak gharar-gharare kuwi. Itu. Jadi ya kadang-kadang waduh lupa nggak tanda tangan Pak. Ini gharar prinsip Mas. Berarti lu nggak ngakuin kebenaran dari akad ini. Terus duit lu keluarin. Apa itu bahasa teknisnya itu? Aku nggak bilang fraud loh ya. Quote and quote. Gitu. Aku nggak tegas mengatakan ini fraud gitu ya. Tapi ya itulah kadang-kadang kita temuin kayak gitu. Ya udah tak guyonin aja. Biasanya kalau kejadian kayak gitu ya kita cross check ke semua yang terkait dengan itu. Kalau benar ya udah ketua pengurusnya tak suruh tanda tangan tuh di depan anggotanya. Gitu. Kita cross check men, gitu kan. Kenapa begini? Karena tanda tangan. Karena gini, salah satu modus kasus fraud itu terutama misalnya pembiayaan fiktif atau pelunasan fiktif macam-macam, itu adalah tanda tangan atau pemalsuan tanda tangan para pihak. Bisa jadi pemalsuan tanda tangan ketua pengurus atau marketing atau manajer yang biasanya bertanggung jawab di situ. Saksi-saksinya dipalsu sisan.
Maka kalau bisa bikin tanda tangan jangan gampang dipalsu, gitu. Jadi gitu, ya. Nah, yang kedua, kenapa perlu majelis akad itu satu majelis atau bisa dipastikan? Bisa dipastikan bahwa itu satu majelis atau nyambung, saling ketemu antar pihak. Di samping pemahaman adalah kita jadi ngerti pihaknya ada enggak gitu loh. Jangan-jangan pihaknya nggak ada. Ini benar ada nggak orangnya? Kan gitu. Maka saya sering menyampaikan minimal difoto lah kalau pas perjanjian gitu. Jadi kita bisa ngerti orangnya ini ada enggak yang tanda tangan. Ini di samping kalau terkait dengan goror prinsip, goror karena nggak ada pihak yang tanda tangan, kan berarti nggak sah itu perjanjian. Ini juga kita bisa nelisik. Kalau memang perjanjiannya ada, dokumennya ada, pengeluaran uangnya ada, tapi para pihaknya nggak ada, ini siapa yang bikin perjanjian? Berarti apa? Pembiayaan fiktif. Fraud meneh, nggih mboten. Nah, itu. Kenapa DPS harus subscribe akun ini dan tonton ini? Gitu ya. Jangan sampai kita sebagai DPS memberikan opini syariah lolos terhadap akad yang ternyata diketahui di kemudian hari pembiayaan fiktif. Kita bisa diketawain ayam itu. Kan gitu. Nah, nih. Gitu. Berikutnya adalah kenapa kemudian para pihak ini mesti ketemu. Kita perlu melihat apakah para pihak ini cakap hukum atau enggak gitu. Jangan-jangan orang yang ngajuin pembiayaan ke BMT ternyata adalah anak yang belum cakap hukum. Gitu. Kalau belum cakap hukum kan berarti siapa? Misalnya katakanlah BMT pengen ada pendidikan koperasi untuk anak-anak SD gitu ya. Misalnya kerjasama dengan satu sekolah penabungan gitu ya. Ya udah tabungan atas nama anak-anak nggak apa-apa, tetapi yang tanda tangan adalah walinya, orang tuanya atau walinya, gitu. Itu nggak masalah. Tapi anak jangan ikut tanda tangan. Anak tanda tangan nggak apa-apa, tapi ada walinya gitu ya. Jadi misalnya kadang-kadang kan siapa QQ siapa kayak gitu di punya rekening itu nggak masalah itu. Karena apa? Wali ini bertindak mewakili anak ini, kan gitu. Berikutnya adalah objeknya bisa diketahui. Akad itu ada, akad itu sah kalau objeknya jelas. Dan objeknya ini harus legal dan halal. Pernah nggak dapat pembiayaan, dapat nasabah yang, aduh aku mau pembiayaan nih Pak, gitu, atau dapat anggota yang mau pembiayaan, tapi untuk pengadaan barang haram misalnya. Sah nggak itu akadnya itu ya? Gitu. Nah, kadang kita nemukan jual beli sengketa ya di masyarakat. Barang atau misalnya sengketa misalnya jual beli barang. Kan kita juga murabahah ya. Jual beli barang, ternyata barangnya sengketa. Atau jual beli tanah, tapi tanahnya tanah sengketa. Anjuk piye kuwi? BMT terlibat nggak? Bisa jadi minimal Anda jadi turut tergugat itu kalau ada masalah. Kan gitu. Tanahnya tanah sengketa. Atau malah ikut dilaporin polisi karena diduga Anda turut serta melakukan kejahatan misalnya. Kan ya iso wae. Itulah kenapa tadi saya katakan bisnis jasa keuangan itu atau simpan pinjam dan pembiayaan syariah itu salah selei oke. Kan gitu. Karena kita harus hati-hati betul. Maka kita perbanyak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya itu. Sayyidul istighfar. Moga-moga Gusti Allah melindungi kita dari hal kayak gitu. Nah,
objek kontraknya harus ada. Jangan sampai kontrak fiktif. Itulah kenapa, teman-teman, di dalam akad syariah akan ada maqasid syariah itu. Salah satunya kan menjaga harta. Ya kan? Hal-hal terkait dengan harta itu tujuannya harus diketahui. Misalnya gini, pembiayaan ke BMT, akadnya musyarakah. Ternyata ujung-ujungnya sama si nasabah, ternyata bukan untuk musyarakah. Tapi untuk apa? Untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Misalnya apa? Untuk beli narkoba. Padahal akadnya musyarakah. Bermasalah di belakangnya. Itu kan berarti nasabah udah nggak jujur. Atau anggota udah nggak jujur itu. Berarti maqasid syariahnya nggak kecapek. Itulah dia. Kadang-kadang kalau misalnya di akad musyarakah kan, teman-teman DPS kan kadang mensyaratkan audit. Coba audit usahanya deh, bener nggak itu duit masuk ke situ dan digunakan. Kalau usaha, terutama kalau ini pembiayaan bermasalah, usaha gagal, bener nggak duitnya masuk itu? Jangan-jangan digunakan untuk yang lain. Nah kan berarti sudah menyimpang dari tujuan perjanjian. Padahal sudah jelas kita salah penerapan ekonomi syariah, tujuannya maqasid syariah kan. Oh nggak tercapai itu berarti. BPS harus ngerti itu. Maka DPS harus juga memeriksa. Pesan saya gini, DPS juga harus memeriksa akad-akad bermasalah atau pembiayaan bermasalah. Sebabnya apa? Jangan-jangan tujuannya nggak kecapek. Karena saya banyak menemukan pembiayaan macet itu salah satunya dilatar belakangi oleh misuse dari dana yang kita gelontorkan itu. Harusnya untuk modal usaha, tetapi ternyata untuk hal yang lain. Kan gitu. Salah-salah oke ya. Banget. Gitu. Oke, berikutnya. Kalau menggunakan penjaminan. Jaminan itu kan bisa jaminan kebendaan. Yang paling enak ya tanah atau emas. Itu paling enak itu. Kemungkinan penyusutan harga tidak terlalu nyaris, mungkin hanya kecil lah itu kalau ada penyusutan. Beda kalau jaminannya kendaraan. Umur ekonominya 5 tahun ya. Selebihnya bonus tuh kata teman yang di akuntansi. Lagi gini. Maksud saya dengan tanah itu adalah kalau dibuat akad jaminan itu prosedurnya piye? Tanahnya juga harus disurvei, teman-teman. Kalau memang ada jaminan, surveinya harus benar-benar memperhatikan benar nggak tanah yang misal sertifikat tanah itu atau sertifikat hak milik atas tanah itu, sertifikat atau SHM itu, gambar tanahnya benar nggak dengan yang ditunjukkan. Makanya harus disurvei itu sampai pada patok-patok BPN-nya ada enggak. Jangan-jangan yang ditunjukin tanah yang berbeda. Gitu loh. Saking nggak telitinya surveyor. Maka teman-teman yang biasa mensurvei jaminan, Anda itu juga nyawanya BMT. Kalau Anda salah survei, bisa jadi duit keluar nggak balik. BMT ambiar. Kan gitu. Hanya gara-gara kita nggak neliti patok. Kita ditipu mentah-mentah oleh anggota. Kelihatannya tanahnya gede nih, tapi karena orang yang survei nggak bisa baca sertifikat atau nggak lihat peta tanah yang ada di belakangnya itu, yo ambiar mengko. Salah siapa? Kalau ada kredit macet, ya salah lu sendiri. Gitu loh. Kenapa gampang dibohongin sama anggota? Oknum anggota lah gitu. Jangan anggota, tapi kenapa nggak dibohong? Ada anggota nggak jujur. Oknum ya. Semua anggota koperasi saya yakin jujur lah. Tapi kalau oknum, itu.
atau ada anggota yang jujur berarti namanya oknum anggota. Tuh, hati-hati. Berikutnya, kalau nah, itu berikutnya begitu. Nah, satu hal lagi yang harus kita hati-hati terutama ketika kita menerima simpanan atau investasi. Itu adalah kita harus ngerti, terutama kalau duitnya gede ya, kita harus ngerti. Duit ini datangnya dari mana? Jangan-jangan ini dari pencucian uang. Tahu pencucian uang? Bukan duit di laundry dikasih rinso, enggak ya. Tapi pencucian uang itu adalah gini. Kalau di undang-undang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Nah, hasil tindak pidana pencucian uang, nah ini yang penting nih, diperoleh dari tindak pidana. Misalnya korupsi, penyuapan, narkotik, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, human trafficking ya, penyelundupan migran, nah, podo human trafficking juga. Bidang perbankan, tindak pidana perbankan gitu ya. Bidang perasuransian, pasar modal, perdagangan senjata gelap, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, perjudian, dan lain-lain. Termasuk tindak pidana bidang perpajakan. Dan lain-lain. Monggo baca di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Gitu. Jadi gitu, teman-teman. Ini harus hati-hati betul. Duit harus dipastikan tuh datangnya dari mana. Kan gitu. Duit harus dipastikan datangnya dari mana. Gitu loh. Kita harus tahu lah nasabah kita ini jujur atau enggak. Dia memang ini memang berat ya, memang sulit untuk ngetahuin seseorang itu jujur atau tidak. Tapi maka kita perbanyak itu istighfar, saya dulu istighfar itu tiap hari kita baca itu, sering-sering kita baca. Kenapa? Semoga Allah melindungi kita dari hal kayak gitu ya. Yang pencucian uang itu luar biasa itu. Jika objek akad itu merupakan barang, maka survei pembiayaan perlu diperhatikan bahwa barang yang halal menurut hukum syariah bukan barang atau hasil kejahatan, tidak sedang dalam sengketa dan tidak dikenakan sita jaminan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini kalau ternyata investasi ke kita dalam bentuk barang. Kan nasabah itu boleh kan, misalnya dia mau musyarakah gitu ya, musyarakah dengan kita dalam untuk membentuk satu usaha tertentu misalnya. Ada kita ngasih pembiayaan, nah dia ngasih inbreng apa kuwi jenenge. Dia sebagai syarik, dia juga punya modal. Modalnya dalam bentuk barang. Ternyata barangnya hasil kejahatan. Wah, repot sudah. Gitu, teman-teman. Ya. Itu beberapa hal yang terkait dengan akad. Ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan akad yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Nah, ini akan berlanjut lagi seri 3 nih. Tapi nanti siang ya. Sekarang saya mau kuliah dulu. Ini udah jam 6 lebih gitu ya. Saya mau menunaikan kewajiban saya sebagai pencari ilmu di salah satu universitas. Demikian saya tutup dulu. Seri berikutnya kita lanjutkan. Tetap like, tetap komen, tetap subscribe, dan tonton ini sampai habis. Terutama teman-teman BMT itu. Yang lain boleh, monggo.
Bagaimana kita di sini sinyal ini adalah untuk apa? Channel ini ada untuk kita membantu negara berinisiatif membantu negara di dalam membangun kesadaran hukum bagi masyarakat. Itu channel ini bukan untuk neko-neko. Gitu ya. Jadi monggo komen, kita diskusi di bawah melalui kolom komentar. Silakan, saya open, tapi jangan sekali-kali komen yang mengandung pelecehan, komen yang mengandung sara dan lain sebagainya. Itu kontraproduktif dengan kita. Dan ingat, Microsoft Digital Civility Report beberapa waktu yang lalu pernah menyatakan netizen Indonesia ini paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Masa kita negara dengan budaya yang adiluhung, dengan kita menyatakan diri berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita dibilang paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Tapi kalau itu memang hasil sebuah penelitian, sebuah riset, ya mungkin benar, itu koreksi besar bagi bangsa kita. Gitu loh. Itu koreksi besar bagi bangsa kita. Berarti kita ini benar-benar harus memperbaiki diri. Kita dukung revolusi pemerintah dengan membangun lebih baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu seri ketiga. Oke.